Coba deh kita pikirin sejenak. Kalau ada yang bilang kata soleh, gambaran apa sih yang pertama kali muncul di kepala kita? Mungkin orang yang ibadahnya rajin banget, yang kelihatannya tenang, bisa jadi. Tapi gimana kalau ternyata Al-Quran punya definisi yang jauh lebih dinamis, bahkan mungkin sedikit mengejutkan? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, mana nih yang lebih pas buat ngegambarin kesalehan yang sejati? Apa kesalehan itu sesuatu yang pasif, yang fokusnya cuma ke ibadah buat diri sendiri aja? Atau jangan-jangan kesalehan itu justru sebuah kekuatan aktif yang mendorong kita buat berkontribusi nyata ke masyarakat? Pertanyaan inilah yang jadi jantung pembahasan kita kali ini. Oke, biar runut, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari gambaran umum yang sering kita dengar, terus kita langsung lompat ke definisi dari Al-Quran. Dari situ kita akan urai 3 ciri utamanya, lalu kita lihat gimana ibadah dan aksi itu nyambung, dan terakhir kita bakal coba simpulkan sebuah makna baru tentang apa itu kesalehan. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, gambaran umum tentang orang soleh. Ini adalah potret yang kayaknya udah nempel banget di kepala kita semua, tapi mungkin potret ini belum lengkap. Biasanya kan kalau kita ngomongin orang soleh, yang kebayang itu ya orang yang fokusnya ke dalam, sibuk dengan sholat, puasa, zikirnya. Tentu saja itu semua penting banget, jelas. Tapi menurut sumber kita, kalau gambaran itu berdiri sendiri, rasanya ada yang kurang. Seolah-olah ada jarak gitu ya, antara kesalehan dengan realitas sosial di sekitar kita. Padahal, seperti yang akan kita lihat, ceritanya nggak cuma sampai di situ. Nah, sekarang yuk kita geser dari persepsi umum ke sumber utamanya langsung. Ada satu ayat spesifik nih dalam Al-Quran yang ngasih kita blueprint cetak biru yang ternyata beda banget untuk memahami kesalehan. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebaikan. Mereka termasuk orang-orang saleh. Ini dari surat Ali Imran ayat 114. Coba deh perhatiin baik-baik. Ayat ini tuh nggak cuma ngejelasin sifat orang saleh, tapi bener-bener ngasih definisi tentang siapa mereka. Jadi isinya apa aja tuh definisinya? Kerennya, ayat tadi itu langsung mecah definisinya jadi 3 karakteristik inti. 3 pilar lah buat kita bisa memahami kesolehan secara utuh. Nih dia, 3-tiganya. Pertama, punya iman yang hidup. Kedua, melakukan aksi perbaikan sosial. Dan yang ketiga, bersegera dalam kebaikan. Yuk kita kupas satu persatu. Oke, yang pertama, iman yang hidup. Maksudnya apa? Ini bukan iman yang diam aja, yang pasif, tapi iman yang aktif kepada Allah dan hari akhir yang jadi semacam mesin penggerak. Jadi kayak sumber energi gitu, yang bikin hati kita nyala dan jadi kompas buat semua tindakan kita dalam hidup. Nah, kalau mesinnya udah nyala, otomatis kan pengen gerak. Inilah ciri yang kedua, aksi perbaikan sosial. Hati yang beneran hidup sama imannya itu nggak bisa diem aja ngelihat keadaan. Pasti gatel pengen berbuat sesuatu. Mulai dari ngajak pada kebaikan, mencegah yang nggak benar, aktif berdakwah, sampai ngebina generasi penerus dan ngumpulin kekuatan umat. Dan ini nih bagian yang paling keren. Ayatnya tadi nggak cuma bilang melakukan kebaikan. Kata kuncinya adalah bersegera. Ada kata segeranya. Jadi orang soleh itu bukan cuma berbuat baik, tapi mereka berlomba, mereka gerak cepat, satset. Seolah-olah setiap kesempatan baik itu kayak harta karun langka yang harus direbutin. Ada rasa urgensi di situ. Oke, terus gimana cara nyambungin ini semua? Nah, di bagian keempat ini, kita bakal lihat kalau kesalehan itu bukan soal milih ibadah pribadi atau aksi sosial. Bukan, tapi justru gabungan keduanya. Jelas ya, fondasinya ya tetap ibadah-ibadah pribadi kita. Sholat, puasa, zikir, tilawah Al-Quran. Ini semua pilar-pilar utama yang nguatin hubungan personal kita dengan Sang Pencipta. Ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Tapi, modal dari Al-Quran itu nggak berhenti di situ. Ada plusnya, ada tambahannya. Ini penting banget. Bukan diganti ya, tapi ditambah. Nah, tambahannya ini adalah aksi sosial. Artinya, kesalehan itu jadi merembes ke semua aspek hidup kita. Misalnya, dokter yang soleh itu bukan cuma rajin sholat, tapi juga pakai ilmunya buat bantu orang yang nggak mampu. Manajer yang soleh, ya dia pakai jabatannya buat bikin lingkungan kerja yang adil. Intinya, apapun peran kita, apapun pengaruh yang kita punya, itu semua jadi alat buat perbaikan. Dan dengan ini semua, sampailah kita di bagian akhir, di mana kita bisa merangkai sebuah makna baru tentang kesalehan. Ini soal bagaimana kita melihat ulang pemahaman kita, dan juga peran kita masing-masing di dunia ini.
Jadi kalau kita bandingin, pergeserannya jelas banget kan? Dari yang tadinya kita lihat kesolehan itu pasif dan cuma urusan pribadi, menjadi sesuatu yang aktif dan jadi kekuatan buat masyarakat luas. Ini bukan lagi soal keadaan diri, tapi soal gerakan bersama. Kita bisa sebut ini kesolehan aktif. Apa itu? Ya itu, sebuah kondisi di mana iman di dalam dada itu nggak mandek di situ aja, tapi tumpah keluar jadi sebuah aksi nyata. Aksi yang gerak cepat dan terus-menerus untuk membawa perubahan positif atau yang kita kenal dengan istilah islah ke dunia sekitar kita. Nah, dengan pemahaman baru ini, saya mau ajak kita semua untuk merenung. Peluang apa sih untuk islah, untuk perbaikan yang sebenarnya ada di depan mata kita hari ini? Mungkin di keluarga kita, di lingkungan kerja, atau di komunitas kita. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.